pagi ini izinkan saya lebih cenderung berkisah ya, bercerita yang itu terkait dengan bidang saya, seni lukis. Kehidupan saya nyaris tidak bisa dilepaskan dari seni lukis. Saya sejak kecil nih, sejak guru SD saya kelas 1 tanya, "Den, opo cita-citamu?" gitu, saya jawab sebagai pelukis ya, karena ayah saya juga seorang pelukis bulu ayam. Lalu sekarang mengajar seni lukis, dosen seni lukis di ISI Yogyakarta, dan juga konten kreator Painting Explorer, konten tentang seni lukis. Nanti akan saya ceritakan tentang lukisan-lukisan saya terkait dengan Khilafah Utsmaniyah atau peradaban Islam secara umum. Karena tema atau subjek matter utama lukisan saya adalah Islamic Landscape atau pemandangan Islam. Nah, di screen pertama ini di sampul itu sudah ada 3 lukisan saya. Bapak Ibu saya yakin sudah tahu. Kalau ini masjid mana? Hagia Sophia ya, Hagia Sophia. Sebagaimana yang ada di foto itu Hagia Sophia. Nah, kalau ini juga masjid di Utsmaniyah. Tadi Mas Arul ya, Mas Arul sudah menyebut-nyebut Muhammad Al-Fatih. Ini sebelum Muhammad Al-Fatih menghancurkan tembok Konstantinopel yang begitu besar. Ini di Bursa. Dan ini setelah Khilafah Utsmaniyah jaya. Ini Masjid Selemi. Baik, sekarang kita lihat dulu latar belakangnya perjalanan seni saya di Turki. Itu bermula dari kompetisi seni. Jadi Terang Trip Jakarta itu mengadakan kompetisi seni yang bisa menyampaikan karya seninya, baik itu lukisan maupun video pendek gitu ya. Itu nanti hadiahnya jalan-jalan ke Turki. Nah, ini sebagai oleh-oleh perjalanan saya ya. Nah, saat itu di dalam kompetisi itu saya menyampaikan satu lukisan cat air, lumayan besar untuk ukuran cat air, 1 meter lebih ini. Judulnya Syahadat Satukan Umat. Mengapa Syahadat Satukan Umat? Karena kalau kita lihat di sini, di groundnya itu ya, ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di groundnya. Terus di berbagai tempat ini ya, di berbagai tempat ini ada bangunan-bangunan dari berbagai belahan dunia Islam di negeri-negeri Islam. Misalnya ini, ada yang tahu ini, teman-teman, Bapak Ibu? Ini bangunan apa? Yang ini? Ini masjid. Masjid yang ada di Afrika. Ini apa ini? Ini juga masjid. Masjid di Samara. Masjid di Samara. Memang ini ada yang di Spanyol, Alhambra. Ini yang ada di Turki. Ini apa ini? Kelenteng atau apa? Masjid juga ya. Masjid di China. Nah, kalau ini? Bukan. Pelengkung Gading ini. Kok Pelengkung Gading apa? Jokteng. Ini Jokteng Wetan atau Jokteng Kulon sama. Ini bangunan yang ada di Turki. Nah, baik yang ada di China, di Jogja, di Jawa, di Afrika, di Turki, di Spanyol, di Irak, itu semua disatukan dengan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang menjadi konsep lukisan saya yang secara umum saya sebut sebagai Islamic Landscape, pemandangan Islam. Yang untuk lukisan ini saya beri judul Syahadat Satukan Umat. Nah, ini alhamdulillah memenangkan lomba kompetisi judulnya The Heritage of Ottoman Empire. Yang hadiahnya adalah
pergi ke Turki tahun 2020. Ini pas ya corona, rame-ramenya menjelang corona yang kedua itu loh, yang pas banyak-banyaknya yang meninggal itu ya. Itu sambil dredeg saya. Wah, iki aja iso balik gitu kan saat itu nggih. Tapi alhamdulillah bisa sampai masjid apa namanya? Nur Rahman tercinta. Alhamdulillah nggih. Nah, dengan ini terus saya berangkat ke Turki. Di sana saya melukis. Ini lukisan saya yang pertama yang ada di saya garap di Edirne, lukisan tentang Masjid Selimiye. Alhamdulillah lukisannya sekarang sudah tidak di Jogja, di koleksi seorang pecinta seni yang ada di Bekasi. Nah, saya membuat rekaman tentang saat melukis masjid ini dan saya unggah di YouTube Painting Explorer. Nah, videonya ini teman-teman. Saya akan melukis masjid ini di malam hari. Setelah selesai melukis, aku baru menyadari kalau menggigil luar biasa. Lantai pualam tanpa alas yang kududuki menyalurkan hawa dingin jarum-jarum tajam udara Eropa. Menggigil di malam Edirne, Turki. Tetapi arsitektur Masjid Selimiye memalingkannya ke pesona keagungan. Masjid 4 menara setinggi 55 meter ini menjadi masterpiece Mimar Sinan yang dibangun selama 6 tahun sejak 1568 di bawah pemerintahan Khalifah Sultan Selim II. Itu Bapak Ibu, aktivitas pertama saya melukis di Edirne. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu teman-teman pengen melihat ulang atau mendownload bisa di YouTube Painting Explorer. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Tadi kan saya melukis di Masjid Selimiye. Masjid itu merupakan masjid untuk saingan Hagia Sophia. Mengapa kok Hagia Sophia perlu disaingi? Mengapa? Hagia Sophia itu yang membangun sinten, Bapak Ibu? Romawi, betul. Romawi, lebih tepatnya Romawi Timur. Yang memulai adalah Konstantinus. Berarti yang awalnya itu bukan masjid, bahkan dibangun tahun 300-an sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi itu aslinya adalah gereja Kristen Ortodok. Awalnya tidak ada menara, itu kan ada 4 menara. Awalnya adalah gereja. Setelah Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, bisa membobol Konstantinopel, maka barulah Hagia Sophia menjadi masjid. Namun Hagia Sophia pernah juga menjadi kandang babi. Iya kan? Itu saat Konstantinopel yang beragama Kristen Ortodok diperangi, dijajah oleh Romawi Barat. Romawi Barat agamanya Kristen Katolik. Nah itu pernah itu. Jadi konflik antara Kristen Ortodok yang ada di Bizantium dengan yang ada di Romawi Barat yang nanti menjadi Katolik itu. Saat itu Protestan belum ada, itu konflik dan orang-orang Bizantium yang ada di yang sekarang disebut Turki itu Bizantium, Konstantinopel, itu melihat orang-orang yang datang dari barat yaitu Katolik itu tidak senang ya, karena dianggap penuh bid'ah, penuh ajaran-ajaran baru. Nah, sekarang kalau kita lihat daftar pemimpin Utsmaniyah ini ya, dengan tahun-tahunnya yang begitu banyak,
Tenang Bapak Ibu, saya tidak akan membahas satu persatu. Wah, satu persatu kok mesti waktu ini satu piye kan gitu. Enggak, saya enggak akan membahas satu persatu. Dan saya tidak melukisnya karena saya sudah tidak melukis objek makhluk bernyawa. Kalau kita lihat daftar ini ya, itu tokoh utama di Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih itu kalau kita ngomong Utsmaniyah pasti menyebut-nyebut beliau ya. Tetapi kenapa di sini tidak ada Muhammad Al-Fatih di daftar pemimpin Utsmaniyah ini? Mana ya? Muhammad Al-Fatih betul kan? Mehmed II betul nggih. Karena nama aslinya nggih Mehmed II. Ini nggih. Nah, terus apakah Muhammad Al-Fatih itu seorang khalifah? Bukan ya, khalifah belum ya, karena saat itu Muhammad Al-Fatih ketika memimpin itu masih kekhilafahan, masih di bawah kekhilafahan Abbasiyah ya betul. Nanti barulah apa berarti ya, cucunya Muhammad Al-Fatih yang bergelar seorang khalifah. Nah, momentum yang paling epik ya, yang paling dramatis saat Muhammad Al-Fatih bisa menyerang Bizantium, yang tadi sudah disampaikan ya, bisarohnya Nabi sudah mengabarkan berapa itu. Saat itu Nabi mengabarkannya ketika perang Khandaq. Ini 1453, Nabi sekitar tahun 600-an sekian ya. Berarti sekitar 900 tahun kemudian ya, baru 900-an tahun kemudian baru bisa terwujud kabar gembira dari Nabi bahwa Romawi, yaitu Romawi Timur, itu akan takluk di tangan seorang Muslim yang pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan, yang itu bisa menjebol tembok yang begitu kuat, tidak hanya tebal ya, tetapi berlapis-lapis kekuatannya, berlapis-lapis penjagaannya. Dari ada yang memanah lah, ada yang memberikan api dan sebagainya ya. Nah ini saya ketika melihat temboknya yang meskipun ini ya yang depan-depannya itu kan ada parit-paritnya. Parit-paritnya di bagian yang saya lihat itu sudah tidak tampak ya. Beberapa bagian lain memang diadakan renovasi. Nggih seperti renovasinya pojok benteng. Pojok benteng itu kan handphone ambruk toh. Ini kan direnovasi ya seperti itu ya. Direnovasi seperti itu. Ini benteng yang dimulai sejak Konstantinus, tetapi semakin lama semakin diperkuat oleh Theodosius II, sehingga bisa mempertahankan Konstantinopel selama beratus-ratus tahun. 300 tahun dibangun, baru roboh 1453. Berarti berapa itu? 1000 tahun lebih ya, 1100 tahun lebih bisa mempertahankan Konstantinopel. Maka Konstantinopel itu menjadi tujuan wisata saat itu karena mereka sangat senang datang ke sana, keindahannya. Kalau kita membaca buku judulnya Bizantium, keterbitan Tira Pustaka, itu menggambarkan temboknya ini bisa untuk memutar kereta kuda. Jadi saking besarnya bisa untuk memutar kereta kuda. Nah, ini daftar pemimpinnya yang di sebelah kiri itu ya, itu masa sebelum kekhilafahan. Nah, di sini yang setelah khilafah ya. Setelah khilafah ini gelarnya masih Sultan. Maka mengapa disebut Sultan Muhammad Al-Fatih? Setelah memasuki Bizantium, Muhammad Al-Fatih mendirikan pusat kepemimpinan yang sekarang menjadi istana yang disebut sebagai Istana Topkapi. Istana Topkapi, tulisannya Istana Topkapi. Nah ini pernah saya lukis
dalam judul Arah Cahaya. Ini ada Ka'bah, nih, ada Ka'bah yang dikelilingi oleh berbagai situs peradaban Islam. Misalnya di sini ada pusat pendidikan atau kampus tertua di dunia ya, yang ada di Eropa, di Afrika sana. Juga ada misalnya ini saya yakin sudah dibahas ya, oleh Ustadz Doni Riu, yaitu pada masa Abbasiyah. Ini apa ini namanya? Rumah filsafat atau Darul Hikmah. Ya, karena saat itu filsafat banyak diterjemahkan. Al-Kindi mulai ya, Al-Kindi yang tentu saja ketika kita membahas filsafat ini banyak sekali nanti ini ya lika-likunya, termasuk Al-Ghazali menulis kesesatan atau bias dari filsafat dan sebagainya, bukan menjadi bagian yang kita bahas ya, Darul Hikmah. Terus kita juga bisa melihat di sini ada tinggalannya Khilafah Umayyah, yaitu di Spanyol, ada Alhambra. Nah, inilah Topkapi ya, Topkapi. Di sini ada Masjid Hagia Sophia. Dan disinilah para pemimpin Utsmaniyah itu mengkoordinasikan pemerintahannya. Di sini juga ada, ini apa ini? Enggak jelas ya di sini. Ini ada yang tahu ini? Nah, ini alun-alun, ini Kesultanan Yogyakarta, ya kan? Yogyakarta kan sama itu, Kesultanan juga kan semua berpusat. Kalau ada masjid semuanya berkiblat ke Ka'bah ya, sama. Ini makanya ini Masjid Gede Kauman. Kalau ini tahu nggak teman-teman? Kalau ini Sayidan ya, jembatan Sayidan. Harusnya saya besarkan ya, nggak terlalu jelas ya. Nah kalau ini masjid di kampung saya tinggal di Mekelan. Ini Masjid Al-Butohar namanya, di Mekelan sini ya. Jadi Molo kasihan Bantul ya. Ya biar terkenal saya masukkan. Suatu saat kalau saya di sini ya Masjid Nur Rahman. Nah kalau ini masjid di kampung saya dulu lahir, Masjid Sukorjo Kendal namanya. Enggak terkenal kan? Ya enggak terkenal. Yang terkenal yang rame kan. Ya ini biar terkenal gitu. Itu bagaimana saya menggambarkan semua peradaban Islam itu, semua artefak-artefak itu, semua masjid, semua kesultanan, semua istana-istana atau pusat-pusat pemerintahan kesultanan maupun kekhilafahan, itu semua memiliki satu pandangan yang sama ya, satu arah pandang yang sama, yaitu akidah Islam. Jadi terkait juga dengan itu kan, syahadat satukan umat. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, ketika saya mendatangi Topkapi ini ya, itu di situ ada satu bangunan yang tidak terlalu menarik perhatian yang lain. Jadi begitu kita masuk, di sebelah kiri itu ada bangunan gereja, tidak banyak gambarnya, tidak banyak ukiran-ukirannya, sederhana, tetapi itu sangat menarik bagi saya. Mengapa saya sangat menarik? Coba kita ikuti, nah ini bangunannya ya, kita ikuti video ini. Ikonoklasme adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon, baik berupa patung maupun lukisan religius. Peristiwa ikonoklasme ini hampir memecah belah Bizantium. Itu Bapak Ibu, jadi sebenarnya kehidupan Bizantium itu juga tidak tenang-tenang saja ya. Di dalamnya juga terjadi gejolak, baik gejolak internal ya, tadi keadaannya ikonoklasme, maupun gejolak eksternal, misalnya dengan Romawi Baratnya. Dan inilah Hagia Sophia yang paling sebelah kiri, yang
menara-menaranya itu baru ditambahkan setelah Islam bisa menguasai Bizantium. Dan ini Masjid Ulu Jami yang ada di Bursa sebelum, jadi Turki itu atau Bizantium ya, itu ada di dua benua sekaligus ya. Kalau tadi kita lihat ini ya. Ini menariknya ya di Turki. Istanbul di sini. Nah, dari selat ini ke sana ya. Ini Eropa. Nah, dari sini ke sini Asia. Nah, Istanbul itu ada di bagian yang Eropa. Ini makanya disebut sebagai persilangan kebudayaan. Nah, anehnya di sini kan Istanbul ya dengan bentengnya yang tadi kuat itu ya, bentengnya tadi kuat. Edirne di sini, berarti sebelum menguasai Istanbul itu pasukan Utsmaniyah itu sudah bisa menembus dulu ke Eropa. Jadi memang semacam di ini ya, di kurung gitu ya. Apalagi dengan ceritanya yang di Bukit Galata yang sudah sangat terkenal itu ya, sampai mengangkat kok truk kapal ya, ngangkat truk malah ngangkat kapal gitu ya. Nah itu betapa tempat yang sangat kuat ya, karena dikelilingi oleh benteng dan juga oleh letak geografis yang sangat strategis. Tetapi pasukan-pasukan Utsmaniyah itu sudah bisa sampai ke bagian Eropa. Yang tadi saya lukis memang ini ya, itu masjid setelah Muhammad Al-Fatih mengalahkan. Tetapi sebelum ada masjid ini, itu sudah ada masjid-masjid tua yang di sana dibangun sebelum Muhammad Al-Fatih bisa menembus. Jadi pasukan Utsmaniyah itu sudah bisa sampai ke Eropa sebelum meruntuhkan tembok Konstantinopel tadi ya. Dan yang tadi ya, yang masjid di Bursa itu yang di bagian Asia ya, bagian Asia itu biasa disebut sebagai Anatolia. Nah ini berarti ya, ini menjadi gambaran ini dibangun pada masa Konstantinopel, pada masa Bizantium sebelum Islam ya, sebelum Islam. Tetapi setelah Islam muncul ditambahkan menaranya. Nah ini bangunan sebelum Utsmaniyah bisa mengalahkan Bizantium. Dan kalau kita lihat memang bentuk-bentuknya memang masih berbeda ya, masih belum seperti kubah-kubah Hagia Sophia. Nah barulah nanti setelah memenangkan dan ditantang ya, Mimar Sinar tadi kan ditantang oleh orang-orang Bizantium setelah mengalahkan. Kamu bisa saja membuat masjid yang lebih besar dari Hagia Sophia, tetapi kamu tidak mungkin membuat kubah yang lebih besar dari Hagia Sophia. Kubah itu kan menarik ya. Ini kalau kita mempelajari tentang Hadroh Madaniyah ya. Apakah kubah itu berasal dari Islam? Kubah? Tidak kan? Kubah itu sejak zaman Romawi kuno sudah ya. Kita lihat Pantheon dan sebagainya kan sudah ada kubah. Nah tetapi kubah itu kenapa dibuat? Awalnya itu kalau kita membuat ruangan yang luas itu dengan tiang-tiang yang banyak gitu ya. Tiang, pos dan antel biasa disebut gitu. Tetapi kan kalau banyak tiang-tiangnya ya, seperti di Parthenon itu kan susah ya kalau kita mau beraktivitas jamaah yang banyak kan. Di situ banyak tiang kan. Kathah tiang ya. Tiang jalur banyak tiang. Nah, ketika dengan kubah ya, yang awalnya pengembangan dari lengkung ya, lengkung itu kan tidak perlu tiang karena dia bisa dibuat dengan tekanan. Ini kalau teman-teman dari fisika pasti bisa menerangkan lebih lanjut ya, bahwa kubah itu dengan arsitek itu anunya ya kan, pengembangannya ya kan dari
Lebih lagi nanti orang ini ya, teknik sipil ya, menggambarkan kubah itu bisa menyangga dirinya sendiri gitu ya. Nah itu termasuk sebagai madaniyah yang madaniyah umum ya. Saya pikir pernah dikaji nggih, ada madaniyah benda yang khos itu memiliki hadzarah tertentu, itu umat Islam nggak boleh memakainya. Tetapi ketika madaniyah itu umum, yang sifatnya teknologis, bagaimana dia sebagai satu teknologi, itu kubah itu kan teknologi yang sudah diciptakan sejak dulu ya. Maka itu umat Islam bisa memanfaatkannya. Nah, maka di sini Memar Sinan berhasil membuat kubah yang lebih besar dari Hagia Sophia di Masjid Selemi ini. Lalu ada lagi satu hal yang menarik, tapi ini masih proses saya melukis nih. Saya melukis tentang pohon cenar. Pohon cenar itu pohon yang sudah sangat tua, yang setua Utsmaniyah. Jadi sejak zaman Utsmani ini sebagai saksi bisu peradaban khilafah Utsmaniyah. Yang ini insya Allah saya lukiskan sebagai negeri siang malam ya. Islam itu wilayahnya sangat luas kan. Yang di sini siang, di sana masih malam. Islam itu kan dari Indonesia sampai ke Spanyol, sampai ke Amerika. Indonesia sudah siang, Spanyol masih malam itu kan. Nah itu negeri siang malam. Begitu luasnya Islam yang sebenarnya memiliki satu patokan yang sama kan. Islam itu kan Tuhannya satu, kiblatnya juga satu, kepemimpinannya satu kan. Nah mereka disatukan seperti tadi dengan syahadat ya. Nah sekarang Turki yang sekarang bagaimana? Yang tadi kan Muhammad Al-Fatih bisa merobohkan tembok Konstantinopel tahun 1453. Namun, nah tadi sudah disebut juga ya, sejak tahun 1924 Khilafah Utsmaniyah hancur. Khilafah Utsmaniyah runtuh. Mengapa runtuh? Nah, ini menjadi salah satu gambaran yang bisa memberikan sedikit ini ya, persepsi bagaimana Utsmaniyah dan juga yang sekarang menjadi Turki ya, maksudnya wilayahnya, dan juga negeri-negeri lain, negeri-negeri Muslim kondisinya seperti ini. Jadi sejak runtuh secara ofisial, secara resmi kan 1924. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1700-an itu Barat, terutama dari Prancis dan dari Inggris, itu sudah berusaha memasukkan pemikiran-pemikirannya. Bagaimana mereka ya, para misionaris dan juga para pengemban pemikiran-pemikiran bebas itu mencoba mempengaruhi pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Ketika di Eropa dulu di Eropa itu juga terjadi gejolak ya. Pertama Eropa itu kan ada Yunani, terus Romawi. Romawi tahun 300 mulai menerima Kristen, ya kan, Kristen yang oleh Konstantin pemerintahannya dipindah ke timur itu, ke Bizantium itu, hingga sekitar lama ini. Kalau abad pertengahan memang kontroversial waktunya, tetapi banyak yang menyatakan sampai paling tidak pada masa Renaissance, puncaknya 1500-an, dari 300 berarti berapa? 1300 tahun. Itu masa yang biasa disebut sebagai abad pertengahan atau abad ke-8, Dark Age. Siapa yang menyebut abad ke-8 atau abad pertengahan? Yaitu orang-orang Eropa sendiri, khususnya orang-orang Renaissance. Mengapa disebut pertengahan? Jadi orang-orang Italia saat itu pengen kembali menerapkan pemikiran-pemikiran Romawi dan khususnya Yunani Romawi.
tetapi terhalang oleh satu abad yang panjang, 13 abad tadi, abad pertengahan, yaitu abad Kristen. Ketika Kristen itu memimpin Eropa, yang memimpin saat itu gereja, dan para kaisar kalau mau berkuasa itu kan harus izin dulu dengan gereja. Maka ketika Kristen memimpin Eropa sejak tahun 300 sampai 1500-an ini, itu disebut sebagai abad pertengahan karena menghalangi tadi, atau disebut juga Dark Age atau abad kegelapan. Kenapa? Karena di situ ilmu pengetahuan tidak diberi ruang. Seperti yang paling terkenal ya peristiwanya Galileo Galilei, itu kan bagaimana perjalanan Eropa. Nah, namun setelah tahun 1500-an, 1400-an itu mulai muncul pemikir-pemikir bebas yang tidak mau diatur oleh gereja. Tidak mau lagi diatur oleh gereja. Aslinya sih mereka itu tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa yang ada di Spanyol. Ketika Isabel membantai umat Islam Spanyol itu kan sebenarnya yang dibantai kan bukan hanya umat Islam dan umat Yahudi kan. Yahudi itu semuanya disuruh keluar itu dari Spanyol kan. Islam berkembang sampai Spanyol. Pada masa Isabel kekuatan umat Islam di sana melemah. Sebenarnya istilahnya bukan melemah ya, cinta dunia gitu ya, cinta dunia, sehingga bisa diserang oleh orang-orang Kristen Katolik dan dihabisi, termasuk orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu dikatakan begini, kamu boleh tetap tinggal di sini di Spanyol, tetapi kamu harus masuk agama Kristen. Nah, orang-orang Yahudi ini ya udah, karena demi keamanan terus dia menyatakan dirinya beragama Kristen. Tetapi orang-orang Yahudi ini secara sembunyi-sembunyi dia beribadah ya, secara sembunyi-sembunyi dia mempelajari ilmunya, mempelajari kitab-kitabnya, mempelajari pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu Yahudi. Tetapi dia tidak bisa mendatangkan guru. Nah, kalau di Yahudi ini sebenarnya kan sama ya, kalau kita mengkaji gitu kan harus dengan guru ya, dengan ustadz, mendatangkan kiai gitu. Nah, mereka belajar sendiri. Jadi menafsirkan sendiri kitab-kitab mereka dengan akal ya, dengan akal, tidak lagi dengan tafsir-tafsir tradisional sebagaimana yang biasa terjadi. Nah, karena mereka terbiasa menafsirkan dengan akal, semakin lama ini yang biasa disebut sebagai Yahudi Marano ya. Semakin lama mereka semakin bebas mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya, akhirnya mempengaruhi pemikiran-pemikiran saat itu sehingga melahirkan salah satunya gerakan Renaissance. Meskipun di sisi lain gerakan Renaissance itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam, yaitu ketika Muhammad Al-Fatih tadi mengalahkan Bizantium, banyak mereka yang tahu tentang keilmuan Islam. Jadi memang kompleks sih kalau kita mempelajari tentang Renaissance. Nah, setelah para pemikir bebas ini menguasai Eropa, mereka tidak lagi mau memakai ajaran-ajaran yang ada di gereja. Mereka maunya memakai pemikiran-pemikiran sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Yang ini nanti memuncak pada revolusi Prancis. Mereka di revolusi Prancis sudah sama sekali menyingkirkan gereja, menyingkirkan raja-raja, terus mereka membentuk aturan sendiri. Jadi aturannya tidak lagi dibuat oleh gereja, tapi dibuat oleh mereka sendiri, rakyat sendiri, manusia sendiri. Terus akhirnya pakai apa? Ya mereka kumpul kan, sistemnya mengulangi yang ada di Yunani. Karena semangatnya Renaissance tadi kan, Yunani pakai apa? Yunani pakai demokrasi. Maka di dalam demokrasi itu ada 3 elemen kan, ada
legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ya, legislatif berarti yang mau menerapkan atau mau memakai aturan-aturan di dalam negara, siapa yang membuat? Ya rakyat sendiri, warga sendiri, tidak pakai gereja. Nah, mereka menyatakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya lewat dewan, lewat kesepakatan. Jadi yang boleh dengan yang tidak boleh itu jangan lagi melihat Bible, jangan lagi melihat gereja. Itu semakin memperkuat sekulerisme. Gereja boleh enggak? Bible boleh enggak? Ibadah Kristen boleh? Boleh sih, tetapi jangan dibawa-bawa ke pemerintahan. Itu urusan di gereja aja, personal aja. Kalau di gereja personal silakan, tetapi jangan dibawa ke pemerintahan. Kalau pemerintahan ya, kalau ada undang-undang, kalau ada pemikiran-pemikiran ya dipecahkan secara bersama-sama, diskusi. Kalau nggak bisa diskusi ya voting, suara terbanyak. Nah itu awalnya demokrasi seperti itu. Nah pemikiran ini Bapak Ibu itu dibawa ke Utsmaniyah. Ya, itu kan Renaissance kan tadi 1400, 1500, 1600 ya. Terus revolusi Prancis. Nah itulah pemikiran-pemikiran itu dibawa. Nah sekarang gini, yang awalnya kan yang menyatukan kan iman gereja ya. Jadi mereka yang disatukan Eropa ya, itu dengan keimanan Kristiani. Terus ketika Kristen itu dihilangkan dari pemerintahan, yang menyatukan apa? Yang menyatukan mereka apa? Yang menyatukan adalah kesamaan. Kesamaan. Jadi kesamaan wilayah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan etnis. Yang itu berarti dianggap sebagai satu nation, kan? Nation. Maka nanti muncul itu. Oh, ini di daerah sini, di daerah Perancis ini bahasanya sama, budayanya sama, etnisnya sama, sejarahnya sama. Maka ini disebut sebagai nation, yaitu nasionalisme Perancis. Oh, ini di Belanda sama, ini semua. Tadi Belanda, di sini Jerman dan sebagainya. Jadi mereka dibentuk dengan ikatan yang disebut ikatan nasionalisme. Negaranya nanti disebut sebagai negara bangsa. Nah itu diekspor ke Utsmaniyah. Karena Utsmaniyah ini ikatannya akidah Islam ini. Akidah Islam. Wah, sementara mereka kan merasa dijajah kan oleh Utsmaniyah kan. Merasa dikalahkan kan sampai ke Eropa. Dan lagi mereka juga sudah mulai ada penjelajahan samudra itu kan, mulai menjajah kan Inggris, terutama Perancis kan menjajah Inggris sampai ke India, Belanda sampai ke Indonesia, Inggris sampai ke Malaysia dan sebagainya. Iki piye carane memecah belah sampai merusak kan kita sudah tahu ya sejak zaman SD. Penjajah itu kan pakai divide et impera kan, memecah belah kan teknik mereka mengalahkan umat Islam ya, divide et impera. Nah ini bagaimana cara memecah kekhilafan Utsmaniyah. Nah dieksporlah pemikiran-pemikiran itu ya, pemikiran tadi, kebebasan tadi, demokrasi, bagaimana membuat undang-undang, tidak lagi nanti pakai undang-undang dari Islam, mulainya di Tanzimat itu kan. Lalu bagaimana cara mengikat masyarakat? Wah, jangan lagi pakai akidah. Mereka mengikat pakai semangat kebangsaan. Maka yang muncul apa? Yang muncul Inggris itu mengompori ya, mengatakan begini. Sekarang sebenarnya yang lebih berhak menguasai kekhilafan Islam itu siapa? Arab kan? Mengapa Arab? Berasal dari Arab, Islam. Rasulnya orang Arab. Al-Quran, kitab sucinya berbahasa Arab. Ya yang paling penting ya, yang paling berhak ya Arab kan. Diojo-ojo itu Arab. Maka muncullah nanti gerakan Arab Muda. Nah sementara di Turki, ya diojo-ojo ya sing berkuasa kowe, ya kowe sing punya hak.
muncullah Turki muda. Wah, udah ini bentrok ini. Di dalam bentrok. Sing kene merasa yang berhak itu Arab, yang sini berhak itu Turki. Udah itu semangat kebangsaan Turki dan kebangsaan Arab mulai disulut ya. Apalagi nanti sudah mulai ada pemberontakan yang dilakukan oleh Abdul Wahab itu ya, yang sekarang banyak disebut-sebut sebagai Wahabi itu kan. Itu sangat-sangat apa ya? Ya intricate sekaligus ya kelicikan penjajah untuk memecah belah umat Islam. Dan mereka memakai, nah ini muncul lagi ke barat kan, tadi kan sudah tidak memakai Kristen kan, memakai pemikiran-pemikiran sendiri, memakai pemikiran-pemikiran sekuler kan. Nah ketika memakai pikiran sekuler, ekspor lagi ke Utsmaniyah. Yang terjadi apa? Mereka mendapat tokoh utama. Siapa yang menjadi ikon sekularisme? Atatürk kan, Atatürk itu. Udah dengan ikatan nasionalisme, semangatnya sekularisme kan sampai melarang bahasa Arab lah, bahkan melarang penggunaan azan pakai bahasa Arab dan sebagainya kan. Itu kan sebagai bentuk nasionalisme dan sekularisme sekaligus kan, yang terus berkembang sampai akhirnya belum lama kan, sekitar beberapa tahun yang lalu ibu negara pakai kerudung aja dipermasalahkan itu kan perkembangan dari upaya-upaya sekularisasi yang ada di Utsmaniyah. Yang upaya sekularisasi itu terus-menerus sekarang berlanjut. Yang disasar juga tokoh-tokoh utama. Atatürk itu tokoh besar gitu kan, yang mereka bisa sampai menguasai Turki dan menjadi presiden Turki. Nah sekarang yang menjadi sasaran sekularisme, ikon dunia Islam mana? Arab kan. Siapa tokohnya yang setara dengan Atatürk sekarang? MBS kan. Ini kan sekularisasi kan. Muhammad bin Salman itu ketika 2 tahun lalu Riyadh Season, ketika pas Maulid Nabi yang didatangkan siapa? Pitbull kan. Pitbull itu rapper cabul kan. Iya kalau teman-teman lihat Pitbull ya jangan sampai lihat lah ya. Wah itu nggak karuan itu cara berjogetnya. Yang itu dipraktekkan kan di Riyadh kan. Dan penontonnya kan sudah mulai lepas kerudung lah, bareng-bareng rame-rame. Yang di sana apakah ada ulama yang mencoba memberitahu, mencoba melarang ulama di sana? Ada, ulama tetap ada bicara, melarang nggak boleh. Apa yang dilakukan? Tangkap penjoro kan? Nah, ini sekularisasi. Dan sebelumnya MBS Muhammad bin Salman membeli apa? Membeli lukisan karyanya Leonardo da Vinci. Judulnya apa? Salvator Mundi. Itu lukisan tentang apa? Lukisan tentang Yesus. Yesus sang juru selamat dunia ya. Salvator Mundi. Lukisannya harganya berapa? Lukisan paling mahal sedunia. Lukisan paling mahal sedunia. Kalau untuk beli jembatan Suramadu itu susuk itu. Susuk. Ada lukisannya kecil itu kan. Itu yang beli Muhammad bin Salman itu. Nah, yang barat memang mereka pengen memecah belah Islam. Karena dari awal memang pertarungan peradaban itu terus berlangsung. Nah, sekarang kita lihat gambar ini kan. Ini tahun berapa? 2016 saya melukis. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Berapa? 8 tahun. Masih sama kan, bahkan mengerikan kan di Gaza. Barusan orang-orang yang pengungsi mengantri makanan ditembak oleh Israel. Begitu ada peristiwa Badai Al-Aqsa, siapa yang datang ke sana? Tentara siapa yang datang ke sana? Amerika kan. Ngirimin itu tentara kapal perangnya kan. Inggris menyatakan dukungannya, memberikan senjata, mengirimkan tentara. Jerman juga. Terus itu yang dilawan Hamas, beberapa para pejuang-pejuang Palestina. Terus yang melawan itu Israel dengan senjatanya yang demikian
canggih katanya, meskipun merkapanya seringkali dihancurkan ya, canggihan semacam apa itu. Sementara tentara-tentara negara-negara besar mengirimkan pasukannya, mengirimkan senjatanya. Negara Muslim mengirimkan apa? Doa. Kain kafan kan? Kain kafan kan? Mengirimkan kain kafan itu. Doa sangat bagus ya, kita harus berdoa. Mengirimkan makanan sangat bagus, mengirimkan obat-obatan sangat bagus. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena persoalan di sana kan selain persoalan individu, juga ada persoalan sistem kan. Sakit, lapar, dan sebagainya kan persoalan individu. Memberikan makan, obat-obatan, ya individu terobati ya. Kalau bisa sampai sana, terus bisa pas, itu terobati. Tetapi kan itu terus-menerus ada. Kalau misalnya ya, ini jamaah Masjid Nur Rahman, ayo saiki dhewe rono nggawa senjata terus mbeloni wong Palestina. Yang terjadi apa? Ayo ditangkap sik ning kene kan, ditangkap ning Koramil kan. Iya, yang menghalangi kita dulu ini ya, karena kita sudah nggak punya pengikat tadi kan, sudah nggak punya pengikat. Nah, ini keadaan yang sekarang. Nah, sekarang terakhir setelah ini mungkin kita bisa diskusi. Ini lukisan saya, judulnya Golden Dark and Diamond Era. Alhamdulillah pernah memenangkan kompetisi internasional ini, the winner of the best of stories competition ini tentang seni Islam. Ini 3 panel atau triptik. Ya ini ada inspirasinya dari perjalanan umat Islam yang disampaikan Nabi ya dalam 5 fase itu ya. Tapi ini saya ringkas menjadi 3 fase yang masa kenabian, khilafah alamin haji nubuah, mulkan adzon ya ada di sini lah ya, ada di sini. Ini mulkan jabri ya. Nah ini kelak ya, khilafah alamin haji nubuah jilid kedua. Ini golden era. Kalau tadi kan dark era di Eropa itu ketika masa kekristenan ya. Ini golden era, yaitu ketika Islam berada dalam kejayaan. Ini sejak masa Nabi Muhammad, masa Khulafah Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, kan banyak sekali penemuan-penemuan. Ini saya gambarkan salah satu penemuan yang ada. Ini alhamdulillah dengan warna-warna keemasan. Nah ini sekarang, ini saya gambarkan ini bola dukun Eropa yang untuk melihat masa depan. Ini yang dibawa oleh Salvador Mundi, yang dibeli oleh MBS itu ya. Ini dan ini pestanya Pitbull ya, saya gambarkan seperti ini. Ini dark age ya, sekarang dunia yang dark age. Nah ini insya Allah kelak umat Islam akan kembali berjaya. Saya gambarkan kalau di sana golden, ini lebih diamond era. Di sini ada permata diamond, ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam pun sampai ke luar angkasa masjidnya. Ini salah satu gambaran masjid di luar angkasa. Ini apropriasi pernah dibuat oleh seniman yang mengangkat peradaban-peradaban Islam ya dari Australia. Saya ambil ini semuanya apropriasi ya. Ini Abbasiyah, ini Pitbull di Arab Saudi. Ini kelak ya masa depan insya Allah kita akan kembali ke meraih kejayaan. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke luar angkasa, tetap jangan lupa sholat ya, mampir ke masjid gitu kan, karena ini kejayaan umat Islam. Itu kinten-kinten Bapak Ibu, monggo kalau biasanya ada tanya jawab, silakan saya kembalikan kagem pembawa acara Mas Arul, silakan Mas Arul. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.